Halo, apa kabar dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Bawaslu ingatkan peserta pemilu taat waktu kampanye. Warga Dusun Ikiseo, Kabupaten Nagekeo alami krisis air bersih. Ya pemirsa, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irene Tumeluk. Dan saya Nini Lese, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali berita hari ini dari Kabupaten Lembata. Pemirsa, anggota Bawaslu Kabupaten Lembata, Lambertus Balakolin, mengingatkan peserta pemilu untuk tidak curi start melakukan kampanye sebelum saatnya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk peserta pemilu tahun 2024 telah dibuka sejak 1 Mei lalu hingga 14 Mei mendatang. Hingga 11 Mei 2023, sebanyak 4 partai telah melakukan pendaftaran. Sementara itu, partai politik yang lain akan melakukan pendaftaran dalam 3 hari ke depan. Di sela-sela pendaftaran ini, anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di Kabupaten Lembata, Lambertus Balakolin, mengingatkan partai politik peserta pemilu dan bacalek untuk tidak melakukan curi start kampanye. Lambertus menjelaskan sejauh ini menurut pengawasan mereka belum ada satupun partai politik atau bakal calon anggota legislatif yang curi start. Meski di sisi lain, Lambert melihat banyak calon anggota legislatif yang sudah melakukan sosialisasi diri lewat baliho ucapan saat hari raya dan momen penting lainnya. Pada saat pengajuan bakal calon, ini kita belum masuk pada tahapan kampanye. Oleh karena itu, curi start itu akan bisa saja berdampak pada penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lembata. Untuk itu kita menghimbau kepada peserta pemilu agar menaati seluruh prosedur terkait dengan kampanye. Nah, berkenaan dengan itu, dia sudah menjadi peserta pemilu, sudah ditetapkan ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka walaupun belum tahapan kampanye, tetapi sosialisasi sebagai peserta pemilu bisa dilakukan. Sepanjang pengamatan kita dan hasil pengawasan di tingkat bawah, mulai dari pengawas desa sampai dengan panwas cam, kita belum menemukan adanya pelanggaran, terutama curi start kampanye. Tetapi dalam beberapa kesempatan kami disampaikan oleh pengawas desa maupun pengawas kecamatan terkait dengan ucapan, apakah itu hari raya, terutama kemarin Paskah dan Idul Fitri. 4 partai sudah mendaftarkan bacaleknya ke KPU Kabupaten Lembata, yakni Partai PKS, Hanura, PKN, dan Partai Nasdem. Sementara itu, 14 partai lainnya akan melakukan pendaftaran pada 3 hari terakhir masa pendaftaran. Andri Atagoran, TVRI NTT. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengingatkan parpol untuk tidak mendaftar bacaleknya pada hari-hari terakhir pendaftaran karena sangat merugikan parpol sendiri jika terjadi kekurangan berkas, maka akan sulit untuk melakukan perbaikan. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya Nikodemus Kaleka mengatakan terus melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.
Nikodemus Kaleka berharap agar partai politik yang belum mendaftar bakal calon anggota legislatifnya untuk segera mendaftar ke KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Pendaftaran yang lebih awal sebenarnya menguntungkan bagi partai politik karena memberikan ruang gerak yang cukup bagi parpol apabila saat penelitian berkas oleh Komisi Pemilihan Umum terjadi kekurangan berkas bisa dilengkapi parpol. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi setiap tahapan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum telah bersepakat untuk sama-sama tidak mengeluarkan rekomendasi kepada partai politik yang melewati waktu pendaftaran. Telah melakukan pengawasan pencalonan sejak hari pertama sampai hari ini baru 3 partai mendaftar. Nah, hari pertama itu PKS, kemudian hari kedua Hanura, dan hari ini ada Partai Nasdem dan dokumennya lengkap dan diterima. Nah, kami berharap partai-partai politik yang sampai saat ini belum melakukan pendaftaran agar terus melakukan koordinasi dengan KPU sehingga tenggang waktu batas akhir pendaftaran tanggal 14 Mei pukul 23.59 itu menjadi tengah batas akhir sehingga jangan sampai ada partai politik yang kemudian lewat dari batas waktu. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Flores Timur masih menunggu penjabaran revisi peraturan KPU secara tertulis sebagai landasan dan memperkuat pedoman pengawasannya. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tengah melakukan revisi atas peraturan KPU nomor 10 terkait klausul keterwakilan perempuan 30% secara murni untuk calon legislatif. Ketua Bawaslu Flores Timur, Arifin Atangae, menjelaskan mendukung kebijakan revisi peraturan KPU nomor 10, namun pedoman tertulis dari penjabaran dari revisi hingga saat ini belum diterima. Pedoman tertulis sangat dibutuhkan Bawaslu maupun KPU, provinsi dan kabupaten kota dalam rangka pengawasan pendaftaran bacalek yang kini tengah berlangsung. Bawaslu Flotim saat ini masih tetap menggunakan PKPU nomor 10 tahun 2023 sebelum direvisi. Terkait dengan keterwakil 30% perempuan khususnya di Dapil yang hanya memiliki 4 kursi dengan komposisi 3 laki-laki dan 1 perempuan, jika hasil revisi sudah diterima secara tertulis, maka akan ada perubahan komposisi bacalek di Dapil dengan kota 4 kursi, akan berubah di mana formasi calegnya menjadi 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sudah konferensi pers bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Itu yang paling terpenting adalah konferensi bersama itu sudah disampaikan secara hierarki. Jadi atasan kami sudah menyampaikan bahwa proses 30%. Ya. Hanya proses pelaksanaan ini tentu kita juga akan menunggu surat edaran atau penyampaian secara tegas. Bahwa secara langsung hierarki sudah disampaikan atasan masing-masing. Namun ini proses pengawasan, kita akan proses pengawasan ini pelaksanaannya melalui aturan-aturan yang ada. Sehingga kami masih menunggu arahan resmi secara tertulis. PKPU nomor 10 tahun 2023 yang direvisi diantaranya pasal 8 tentang penghitungan 30 jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil, di mana perhitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dan dilakukan pembulatan ke atas. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sebagai upaya memaksimalkan pengawasan secara kolaboratif terhadap data dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Kupang menggelar rapat koordinasi pengawasan. Daftar pemilih sementara atau DPS di Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Kupang pada April 2023 lalu, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemutahiran penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Dalam penyusunan daftar pemilih ini diharapkan peran aktif masyarakat dalam mengecek nama, apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum. Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu perlu mempersiapkan diri secara teknis dalam meningkatkan pemahaman serta mewujudkan kesamaan pandangan dan memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait dengan menggelar rapat koordinasi pengawasan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat P2H Bawaslu Kabupaten Kupang, Maria Yulita Sarina mengatakan, pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih oleh Bawaslu Kabupaten Kupang tidak saja dilakukan di tingkat kecamatan, tetapi hingga tingkat desa. Melalui rapat koordinasi ini, baik Panwascam maupun para kepala desa dan stakeholder lainnya perlu membangun komitmen untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kali ini dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu melakukan pengawasan kolaboratif. Kami sadar bahwa kami punya keterbatasan dalam melakukan pengawasan, sehingga kami mulai melibatkan pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan, terutama untuk memastikan agar daftar pemilih yang memenuhi syarat itu betul-betul terdaftar di dalam DPT nantinya. Hal ini penting karena ini berkaitan dengan hak konstitusional warga. Maria Yulita berharap melalui rakor ini Bawaslu Kabupaten Kupang mendapatkan masukan dari Panwascam, kepala desa dan berbagai stakeholder terkait proses yang sudah terjadi dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, pemuktahiran daftar pemilih sementara atau DPS menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP saat ini sudah sampai pada tahapan pleno tingkat kecamatan. Tahapan pemilu 2024 mendatang di Kabupaten Kupang saat ini sudah sampai pada tahap pemutakhiran daftar pemilih. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemilu 2024, KPUD Kabupaten Kupang telah melakukan pleno penetapan daftar pemilih sementara atau DPS. Langkah selanjutnya, PPK dan KPPS melakukan pemutakhiran daftar pemilih dari DPS menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSH. Terkait pemutakhiran daftar pemilih, saat ini sudah sampai pada tahapan pleno DPSHP tingkat kecamatan atau PPK. Ketua KPUD Kabupaten Kupang, Eliezer Lomirihi mengatakan, pasca pleno penetapan DPS oleh KPUD Kabupaten Kupang, kemudian melalui PPK, KPUD telah melakukan upaya pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dengan menempelkan DPS di setiap ruang publik sehingga masyarakat bisa melihat dan mengecek nama apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum sehingga dapat melakukan perbaikan. Selanjutnya, KPUD Kabupaten Kupang kemudian melakukan pleno penetapan DPSHP tingkat Kabupaten Kupang. Saat ini juga kami sementara melaksanakan tahapan pemuktahiran atau penyusunan daftar pemilih setelah pasca penetapan DPS kita kemarin. Dan ini sudah dilakukan, sementara dilakukan pleno di tingkat kecamatan, mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 hari ini, dan berikutnya akan dilanjutkan di Kabupaten Kupang nanti pada tanggal 12. Tanggal 12 nanti untuk penetapan rapat pleno penetapan DPS HP. Daftar pemilih hasil perbaikan. Kendati hasil pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih akan disampaikan KPUD melalui pleno DPSHP, namun akan dilanjutkan dengan pemutakhiran dan penyusunan lanjutan melalui DPSHP 1. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kreativitas dan inovasi dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ngada demi memberikan edukasi terbaik bagi pemilih pemula agar dapat memahami tentang pentingnya pemilu demi kelangsungan berbangsa dan bernegara dengan memberikan pilihan politik yang benar dan sesuai hati nurani berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mensukseskan pemilihan umum 2024. Dengan melakukan inovasi serta terobosan baru, salah satunya dengan program Bawaslu Goes to School. Bawaslu Goes to School yang baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Ngada dengan mendatangi Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa untuk memberikan edukasi tentang apa itu pemilu dan bagaimana tahapan pemilu yang harus dilalui sesuai amanat Undang-Undang Pemilu.
Agar pemilih pemula dapat memahami dengan baik hak dan kewajiban politiknya secara baik dan benar, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Ngada Nungki Sebo menjelaskan, program Bawaslu Goes to School didasarkan pada pertimbangan bahwa pemilu kali ini lebih banyak diikuti oleh pemilih pemula yang merupakan pemilih yang baru pertama kali menentukan pilihan politiknya, maka sudah seharusnya mendapatkan pendidikan politik yang benar dan berkualitas, serta sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Bawaslu Goes to School ini merupakan bagian yang Bawaslu pikirkan terkait dengan hari ini. Kalau catatan secara nasional itu pemilih pemula itu adalah pemilih yang akan menguasai jagat pemilu 2024, sehingga Bawaslu berpikiran bahwa siswa yang sekarang lagi duduk di kelas 11-12 itu merupakan pemilih pemula yang harus terus disosialisasikan terkait dengan hak mereka untuk menjadi pemilih. Karena ini penting bagi Bawaslu terkait dengan bagaimana pemilih pemula itu menempatkan diri secara baik untuk menunjang demokrasi yang lebih baik. Artinya jangan sampai mereka salah pilih ya, Pak? Betul. Jadi yang catatan penting hari ini ketika kami harus melakukan kegiatan Bawaslu Goes to School adalah kami memberikan pencerahan, memberikan penguatan kapasitas kepada teman-teman siswa ya Recis Regina Pasis Bejawa untuk memilih calon pemimpin itu berdasarkan kualitas, berdasarkan kapabilitas. Nungki Sebo berharap melalui program Bawaslu Goes to School dapat memberikan pencerahan bagi pemilih pemula agar tidak ragu dan bimbang dalam menentukan sikap politiknya, agar pemilu 2024 kali ini dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa kendala apapun khususnya di Kabupaten Ngada. Dari Kabupaten Ngada, Lexni Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya baru menerima 3 partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Sementara sisanya 15 partai politik belum mendaftar bacalek. Memasuki hari ke-11 pendaftaran bakal calon anggota legislatif oleh masing-masing partai politik ke KPU Sumba Barat Daya, tercatat baru 3 partai politik. Partai politik yang sudah mendaftar bacaleknya adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Sementara 15 parpol lainnya belum. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Mikael Bulu, mengingatkan kepada partai politik di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk segera datang mendaftarkan bacaleknya. Mikael menekankan agar tidak melewati batas waktu yang sudah ditentukan di dalam tahapan pendaftaran bakal calon legislatif oleh partai politik. Pada hari ini tercatat ada 3 partai politik yang sudah mendaftarkan bakal calonnya di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk partai politik yang pada hari ini belum mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengharapkan agar partai politik yang bersangkutan mengintensifkan konsultasi di helpdesk KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang berkaitan dengan hal-hal teknis yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan pendaftaran bakal calon anggota DPRD. Thomas Tanggudedo, Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya, mengaku setelah diteliti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, berkasnya lengkap dan diterima. Ia optimis bersama seluruh kader dan bacaleknya bahwa Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya akan mendapatkan 7 kursi di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Kabupaten Sumba Barat Daya bersama seluruh jajaran dan seluruh bacalek Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya hadir di KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka menyerahkan berkas pendaftaran tampil secara budaya. Kami mewujudkan sebuah kerjasama dalam menjemput pesta demokrasi yang akan datang 2024 dengan pesta demokrasi yang gembira, pesta demokrasi yang jujur, pesta demokrasi yang adil untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sejak dibuka pendaftaran tanggal 1 Mei 2023 lalu, tercatat hingga hari ke-11 baru sebanyak 3 partai politik yang mendaftarkan bacaleknya di KPU Flores Timur.
sementara 15 parpol lainnya belum mendaftar. Usai menerima dan memeriksa dokumen bacalek dari dua partai politik yang mendaftar, yakni Nasdem dan PDIP, Ketua KPU Flores Timur Cornelis Abon menjelaskan berkas dari kedua partai dinyatakan lengkap dan diterima. Kelengkapan dokumen dari bacalek dari dua partai politik ini nantinya akan diverifikasi. Menurut rencana, tahapan verifikasi akan dilaksanakan tanggal 15 hingga 23 Juni 2023 mendatang. Jika dalam tahapan verifikasi ternyata terdapat kekurangan, maka dokumen dan bakal calon legislatif diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Pengajuan dan persetujuan pencalonan bakal calon dan dokumen persyaratan bakal calon, usai melakukan pemeriksaan, kami menyatakan bahwa dokumen Partai Nasdem dinyatakan lengkap dan karena itu dokumen persyaratan pencalonan Nasdem kami nyatakan diterima. Selanjutnya nanti dokumen persyaratan bakal calon akan kami lakukan verifikasi per tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2023. Sementara itu, Ketua Nasdem Flotim Albert Olak Sinur mengatakan pihaknya menyerahkan dokumen bacalek sebanyak 30 orang bakal calon legislatif yang tersebar di 7 daerah pemilihan atau dapil di Kabupaten Flores Timur. Politik dengan mengukur semua kekuatan yang kami punya, kekuasaan harus terbuka, tidak bisa dimenangkan. Oleh karena itu, kami dari Partai Nasdem sangat yakin 7 kursi di dapil 7 akan kami dapatkan. Sementara Sekretaris PDIP Flotim Robert Kareta memastikan akan kooperatif dengan pihak penyelenggara jika dalam pelaksanaan verifikasi dokumen masing-masing bacalek ditemukan ada sejumlah kekurangan, maka partai akan siap memperbaiki serta melengkapinya sesuai amanat PKPU nomor 10 tahun 2023. Sebagian persyaratan yang akan dilengkapi tentunya sambil menunggu hasil verifikasi dari KPUD untuk nanti dikomunikasikan ke DPC. Manakala hasil verifikasi itu ada temuan yang sifatnya administratif, maka DPC PD Perjuangan Kabupaten Flores Timur akan bersikap kooperatif untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan PKPU nomor 10 tahun 2003. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Kira Pemilu merupakan program nasional sebagai bagian dari sosialisasi Pemilu 2024. Kini Kira Pemilu 2024 sudah tiba di Ruteng. Masyarakat Manggarai menyambut Kira Pemilu dengan meriah. Setelah menjemput di Waireno, perbatasan antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Manggarai, Kira Pemilu akhirnya tiba di Ruteng. KPUD Manggarai secara adat menjemput Kira Pemilu yang dibawakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan KPUD Manggarai Timur di depan kantor Bupati Manggarai. Selanjutnya bersama unsur Forkompinda, Forkompina, serta masyarakat mengikuti deklarasi Kira Pemilu di lapangan Motang Rua. Pembacaan deklarasi diikuti oleh Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut. Kira Pemilu berlangsung meriah disambut oleh masyarakat. 18 bendera dari partai politik diarak keliling kota Ruteng sebelum menuju halaman kantor KPUD Manggarai untuk secara resmi diserahkan KPUD Manggarai. Penyerahan Kira Pemilu di kantor KPUD diikuti oleh Bupati Manggarai, unsur Forkompida, 18 partai politik, serta siswa-siswi sekolah tingkat SMA, mahasiswa, serta masyarakat. Ketua KPUD Kabupaten Manggarai, Thomas Aukino Hartono menjelaskan, Kira Pemilu merupakan pilot proyek sebab Kabupaten Manggarai menjadi salah satu kabupaten yang dilalui Kira Pemilu.
Kira pemilu yang bertema pemilu sebagai wadah pemersatu bangsa itu untuk menggaungkan pemilu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu dan mendorong partisipasi pemilih pada pemilu mendatang. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Warga Dusun Ikiseo, Desa Kotakeo, Nagekeo mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air minum setiap hari, warga terpaksa mengkonsumsi air hujan. 50 kepala keluarga di Dusun Ikiseo, Desa Kotakeo, Nagekeo mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan keseharian, warga hanya mengandalkan air hujan yang ditampung pada bak penampungan. Air hujan itu dimanfaatkan untuk memasak, minum, dan juga mandi. Mereka terpaksa mengkonsumsi air hujan dikarenakan tidak ada jaringan air bersih yang disalurkan ke wilayah mereka. Kondisi ini diperparah ketika memasuki musim kemarau. Warga terpaksa harus berjalan belasan kilometer untuk mengambil air di mata air terdekat. Kekurangan air bersih sangat berdampak pada kesehatan dan ekonomi warga setempat. Untuk air minum untuk warga Dusun Trans Ikiseo ada 50 kakak itu untuk selama ini mengharapkan air hujan. Jadi kalau musim penghujanan itu menjadi berkah untuk kami karena itu semua gantung-gantung terisi dengan air minum. Jadi semua tamu yang datang juga itu mengkonsumsi air minum dari air hujan. Jadi kalau musim hujan sudah masuk musim kemarau berarti kami harus jalan. Ada yang menggunakan motor, ada yang jalan kaki juga untuk mendapatkan air bersih. Perhatikan ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan utama. Dengan ketersediaan air yang mencukupi akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nagekeo Donimoni, TVRI NTT. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kota Kupang terus berusaha agar pendidikan semakin baik. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan membiasakan siswa berbicara dalam 2 bahasa. Bilingualisme berarti penggunaan 2 bahasa yang berbeda oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Kebiasaan berbicara dalam 2 bahasa ini bisa berdampak baik bagi seseorang, oleh karena itu demi pendidikan yang lebih maju di Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang menganjurkan agar sekolah-sekolah mulai membiasakan siswanya berbicara dalam 2 bahasa, dimulai dengan 10 kata dan 5 percakapan. Apabila ini diterapkan, maka dalam 1 tahun anak-anak akan menghafal lebih dari 3.000 kata. Itu artinya kerja kolaborasi, kita tidak bisa lagi kerja sendiri. Oleh karena itu maka saya selalu berdiskusi dengan Kadis Pendidikan untuk mari ajak guru-guru, khusus guru-guru negeri, guru-guru yang ada di Gemit, siswa-siswanya pergi studi banding, termasuk SMP Kristen Citra Bangsa. Ini apabila kita lakukan, maka kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Pemerintah Kota Kupang terus mendorong agar siswa-siswi mampu berbahasa Inggris dengan baik agar bisa bersaing ke tingkat nasional bahkan internasional. Dari Kota Kupang, Venido Riojogo, TVRI NTT. Kasus perdagangan orang dan pekerja migran masih menjadi salah satu masalah yang membelenggu Provinsi Nusa Tenggara Timur. DPRD NTT berharap melalui konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo dapat terwujud suatu rekomendasi yang baik.
Salah satu isu yang dibahas dalam ASEAN Summit ke-42 di Labuan Bajo adalah kasus perdagangan orang. Indonesia mengangkat isu ini karena banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban dari kasus perdagangan orang. Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang sumber daya manusianya banyak menjadi korban dari perdagangan orang. Tidak jarang pulang ke Nusa Tenggara Timur dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Pemerintah Provinsi NTT sampai saat ini terus berjuang untuk membantu para korban. Namun memang dibutuhkan suatu tindakan dengan skala lebih besar untuk memberantas aksi perdagangan orang dan bekerja migran. Wakil Ketua DPRD NTT Ince Sayuna mengatakan, ia berharap melalui ASEAN Summit ke-42 ini dapat mewujudkan suatu rekomendasi sehingga kasus ini bisa ditekan dan tidak lagi merugikan sumber daya manusia khususnya dari Nusa Tenggara Timur. Kita berharap supaya dari diskusi di ASEAN Summit ini bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang menjadi komitmen dari seluruh negara-negara ASEAN untuk dua agenda tadi, pemberantasan terhadap perdagangan orang dan juga perlindungan terhadap buruh migran. Artinya seluruh negara ASEAN berkomitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap perdagangan orang dan memberi perlindungan terhadap buruh migran kita. Kita sudah punya regulasi tentang itu. Tetapi kalau kita lihat data tentang perdagangan orang itu masih cukup tinggi ya. Tahun 2014 sampai 2021 kalau saya tidak salah itu ada sekitar 700 pekerja migran korban perdagangan orang yang dikirim kembali ke NTT tanpa nyawa. Dan ini artinya sebuah indikasi bahwa pekerja migran kita menghadapi sebuah ancaman yang cukup serius berkaitan dengan perdagangan orang. Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste di Pasar Mota Ain akan segera dibuka kembali pasca pandemi COVID-19. Diharapkan dengan beroperasinya Pasar Mota Ain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi antara Indonesia dan Timor Leste. Aktivitas perekonomian masyarakat dua negara yakni Indonesia dan Timor Leste di Pasar Mota Ain yang bertempat di PLBN Mota Ain akan segera kembali beroperasi. Sebelumnya, pasar yang sudah pernah beroperasi sejak September 2019 ini ditutup karena pandemi COVID-19, sehingga aktivitas antar warga kedua negara sempat terhenti. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Belu bersama pemerintah Timor Leste dan stakeholder terkait melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan pengaktifan kembali Pasar Mota Ain. Tujuan dilakukan rapat koordinasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat kedua negara, terkhususnya warga di perbatasan. Pengaktifan kembali Pasar Mota Ain ini pun dilakukan untuk menyambut zona perdagangan bebas atau Free Trade Zone di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Selain itu, dengan pengaktifan kembali Pasar Mota Ain ini juga sebagai upaya menekan penyelundupan ilegal barang yang kerap kali dilakukan melalui jalur tidak resmi. Diharapkan lewat pengaktifan kembali Pasar Mota Ain, pemerintah serta masyarakat kedua negara untuk tetap melakukan koordinasi yang baik serta menyiapkan komoditi yang unggul untuk diperdagangkan. Kami melakukan koordinasi terkait dengan berbagai macam hal untuk pengaktifkan kembali pasar ini. Berbagai macam kemudahan dan regulasi di perbatasan untuk arus lalu lintas orang dan barang dan kendaraan di pasar ya. Dan mudah-mudahan dengan mengaktifkan pasar di PLBN ini, ekonomi masyarakat di kedua negara, terutama di perbatasan ini bisa tergeliat kembali dan masyarakat mendapat kemudahan untuk hidup lebih sejahtera, lebih baik lagi. Pengaktifan kembali Pasar Mota Ain juga untuk menyambut zona perdagangan bebas atau Free Trade Zone di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Hari ini kita mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah daerah dan unsur-unsur CIQS yang ada di Mota Ain dan Batu Gede untuk mendukung pengaktifan kembali pasar PLBN Mota Ain. Karena sebelumnya kita telah melaksanakan dan menyelenggarakan beberapa kali rapat untuk persiapan pengaktifan kembali pasar PLBN Mota Ain ini. Dan pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan bebas visa bagi masyarakat Timor Leste
sehingga ini tidak lagi menjadi kendala bagi masyarakat Timor Leste untuk datang berbelanja di wilayah Indonesia, khususnya di pasar PLBN Matayan. Semenjak pemberlakuan bebas visa diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat antar kedua negara. Pengaktifan kembali pasar Motain ini juga diharapkan adanya dukungan penuh dari kedua negara sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat kedua negara untuk melakukan aktivitas jual beli di pasar Motain. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran masih mengalami kenaikan. Dampak kenaikan sembako ini berpengaruh pada omset penjualan pedagang. Harga bahan kebutuhan pokok di Kota Atambua masih mengalami kenaikan. Hal ini terlihat di sejumlah lapak pedagang yang menjual bahan kebutuhan pokok. Sejumlah harga kebutuhan pokok yang masih belum normal yakni beras serta telur ayam. Untuk telur ayam misalnya, saat ini dijual dengan harga kisaran Rp60 hingga Rp65.000 untuk setiap rak telur. Harga telur ayam ini disesuaikan dengan jenis serta kualitas telur yang dijual oleh pedagang. Untuk stok telur yang dijual pedagang, sebagian besar dipasok dari Jawa dan sebagian kecil diperoleh dari peternak telur di Kota Atambua. Sementara untuk harga beras masih belum turun ke harga normal. Beras premium misalnya dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram. Sementara beras medium dan standar dijual dari kisaran Rp9 hingga Rp12.000 per kilogram. Para pedagang mengaku harga beras masih belum turun, namun aktivitas pembeli tetap ramai untuk membeli beras. Untuk ketersediaan stok beras saat ini sudah kembali normal dan bisa memenuhi permintaan pasar dan tidak mengalami kelangkaan. Dampak kenaikan sembako ini berpengaruh pada omset penjualan pedagang. Mungkin terkait kalau untuk yang telur sekarang bagaimana Bapak punya harga? Telur sama Pak, harga naik baru harganya telur yang ini yang tidak bisa turun harga. Lalu telur sekarang per raknya berapa Pak? 60, ada 62, yang supernya 65. Kalau dia punya stok ini kita telur dari mana Bapak? Kalau ambilnya dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, Bupati Nagekeo melakukan penanaman perdana jambu mente di Ikiseo, Desa Kotakeo, Nagekeo dengan memanfaatkan lahan kosong dengan tanaman bernilai ekonomis. Memanfaatkan lahan kosong, pemerintah Kabupaten Nagekeo terus gencar melakukan penanaman tanaman produktif. Salah satunya jambu mete sebagai upaya meningkatkan produktivitas jambu mete di Kabupaten Nagekeo. Bekerja sama dengan salah satu perusahaan, ribuan anakan jambu mete unggul ditanam di tanah milik warga Ikiseko. Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco Do mengatakan pemerintah terus memberikan perhatian serius kepada pertanian karena potensinya yang cukup menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Nagekeo. Jambu mete merupakan salah satu komoditi yang sangat cocok untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Nagekeo. Jambu mete menjadi salah satu komoditas bernilai ekonomis tinggi. Pemerintah berencana membentuk sebuah ekosistem dalam pengembangan jambu mete. Perusahaan diharapkan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan tanaman jambu mete dengan membeli hasil perkebunan dari masyarakat Nagekeo. Sejalan dengan niat kita untuk juga membentuk sebuah ekosistem usaha di mana PT Komextra Mayora ini selain juga bergerak di hulu, mendampingi petani dalam budidaya, dari mereka juga saya harapkan nanti membeli. Nah, dan tidak hanya membeli produk mentah. Ya, saya pengen di masa depan kita dibimbing juga supaya ada nilai tambah pada level petani. Kalau kita tanam sudah seluas berapa, produksi berapa, mereka berani membuka pabriknya di sini. Terdapat 2 lokasi pengembangan tanaman jagung mete yakni di Desa Kotakeo dan Desa Nature, Kecamatan Nangaroro. Diperkirakan sebanyak 15 ribuan tanaman jambu mete super yang akan dikembangkan oleh perusahaan dengan bekerjasama bersama pemerintah Kabupaten Nagekeo. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT.
Pemerintah Kabupaten Manggarai menyalurkan bantuan beras bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Matawai, Kecamatan Satar Mese. Setidaknya sekitar 19 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan beras. Sebanyak 300 kg beras bantuan dari Dinas Sosial disalurkan kepada 19 kepala keluarga. Warga korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Matawai, Kecamatan Satar Mese Utara. Bantuan tersebut disalurkan setelah terjadi bencana alam yang menimpa sekitar 1 hektar lawan sawah siap panen milik warga Desa Matawai sekitar 2 pekan silam. Aparat desa membagikan beras kepada warga korban bencana sesuai kondisi real kerusakannya. Masyarakat penerima bantuan sangat antusias dan gembira atas bantuan beras. Meski tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sepenuhnya, namun paling tidak dapat membantu kondisi saat ini. Sebelumnya, Pemda Manggarai telah menurunkan alat berat berupa eksavator untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan utama di Desa Matawai menuju kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Kepala Desa Matawai, Kecamatan Satar Mese Utara, Martendon mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Sosial. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardo TVRI NTT. Pemirsa, satu unit rumah milik warga Desa Totok, Kecamatan Laura, dilalap api. Rumah yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar ini membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi rumah. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Rumah warga di Kampung WE Loro, Dusun 2, Desa Totok, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Korban kebakaran rumah bernama Martinus Seingolede. Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 1:15 ini menghanguskan seluruh isi rumah karena rumah yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Sekretaris Desa Totok, Yohanes Bani Nasu, membenarkan bahwa salah satu warganya di Dusun 2 Kampung WE Loro mengalami kebakaran rumah. Menurutnya sumber api berasal dari dapur milik korban sendiri. Api yang tidak dimatikan menjelang tidur malam tersebut yang menyebabkan dapur rumah milik korban hangus terbakar hingga menjalar ke rumah utama korban. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan para lansia, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mengadakan senam sehat yang dikolaborasikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Kerjasama dan kolaborasi antar lembaga dalam meningkatkan kualitas kesehatan warga lanjut usia terus dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang. Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Kelurahan dan Puskesmas Oepoi mengadakan senam sehat bersama warga Kelurahan Kayu Putih. Senam sehat ini melibatkan puluhan kader lansia yang berasal dari 30 rukun tetangga di Kelurahan Kayu Putih. Masing-masing rukun tetangga mengutus 2 orang lansia untuk mengikuti ini. Sejak pukul 7 pagi, puluhan lansia dengan semangat sudah melakukan gerakan pemanasan yang didampingi instruktur dari Dinas PPO. Untuk menunjang kesehatan, panitia juga menyiapkan pangan lokal bergizi dan pengecekan kesehatan gratis dari Puskesmas Oepoi. Luki Mataratu, selaku Kepala Seksi Olahraga Dinas PPO Kota Kupang mengatakan, kegiatan ini sudah dilakukan selama 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu Dinas PPO melakukan 12 kegiatan dan tahun ini akan ada 9 kegiatan senam sehat dan Kelurahan Kayu Putih menjadi kelurahan pertama. Selama 2 tahun berturut-turut kami melakukan kegiatan bersama masyarakat, yaitu senam bersama. Tahun lalu 9 kelurahan, kali ini kita 12 kelurahan. Dan Kayu Putih adalah merupakan kelurahan pertama di tahun 2023. Karena itu, terima kasih untuk Bapak Nyoman yang ada di samping,
Ibu Lurah, dan semua rekan-rekan yang telah mendukung kegiatan hari ini. Kegiatan ini tujuan kami untuk menggerakkan kembali semangat masyarakat untuk berolahraga. Kiranya dengan kegiatan hari ini bisa menggairahkan kembali olahraga-olahraga yang ada di masyarakat. Jen Domanu sebagai Lurah Kayu Putih menyampaikan Kelurahan Kayu Putih memiliki 2 posyandu lansia dan semuanya hadir pada kegiatan. Ia berharap ke depan Dinas PPO juga mengadakan senam sehat bagi kaum muda. Nah, tetapi harapan kami kalau bisa ke depannya Dispora buat bukan saja bagi lansia, tapi yang masih usia muda juga. Karena sekarang ini seiring berjalannya perkembangan waktu, banyak juga yang usia muda itu yang sudah sampai berolahraga lagi, tidak berolahraga lagi, artinya sudah mulai malas berolahraga. Lebih banyak gadget dan sebagainya. Kalau kita lihat antusias para lansia hari ini begitu luar biasa, maka saya pastikan kalau ada lagi di Kelurahan Kayu Putih dengan kategori usia lebih muda lagi, maka pasti lebih semangat. Daniel Kila sebagai seorang lansia mengatakan dengan adanya kegiatan senam sehat, para lansia mendapatkan semangat baru dalam menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat. Bersyukur dengan adanya gerakan olahraga dari Dinas PPO, Pemuda Olahraga, maka sebenarnya kehidupan lansia itu merasa tertinggal oleh karena usia. Tetapi dengan ada olahraga mereka diberikan semangat, motivasi untuk bergairah hidup dan mencapai hidup sehat. Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Nini Lese. Ya, dan saya Irene Tumeluk mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.